Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah pengalaman pengguna dengan topik peningkatan antarmuka dan pengalaman pengguna pada aplikasi Ipusnas. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Aditya Kiswanda. Pada Adit, dipersilakan. Oke, baik. Pembahasan yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang di mana pendahuluan ini adalah latar belakang, fitur-fitur dan juga beberapa solusinya. Nah, latar belakang. Latar belakang itu kita mengetahui dulu apa itu Ipusnas. Nah, Ipusnas itu adalah platform perpustakaan digital yang diciptakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia oleh pemerintah sendiri yang memungkinkan penggunanya atau kita untuk membaca dan meminjam buku secara online. Di mana dengan adanya Ipusnas ini, keterbatasan akses kita terhadap buku atau orang-orang yang tidak memiliki akses ke perpustakaan atau orang yang terlalu sibuk bisa memiliki akses ke Ipusnas ini dan bisa membaca kapanpun dan dimanapun. Nah, beberapa fungsi aplikasi Pusnas ini yaitu satu ada rekomendasi bacaan, yang kedua ada e-pustaka, yang ketiga ada layanan perpustakaan nasional, keempat ada teman yang disarankan, dan yang kelima ada artikel. Nah, dari beberapa fungsi aplikasi tersebut, fungsi yang akan kita kaji yaitu adalah e-pustaka, yang mana fitur ini memungkinkan penggunanya bergabung dengan berbagai perpustakaan digital berdasarkan minat mereka. Next. Nah, permasalahan fitur di halaman pertama yaitu adalah tidak terstruktur, yang dimana beberapa penulis ataupun lembaga yang di buku tersebut tidak dicantumkan dan juga desainnya kurang menarik atau lebih tidak ketinggalan zaman. Next. Nah, di halaman keduanya itu ada informasi tokoh dan lembaga yang dimana informasi tokoh dan lembaganya tidak dicantumkan di buku tersebut. Nah, yang kedua di bawah informasi tokoh dan lembaga yaitu space yang ada di bawah buku seperti yang ada di layar itu terlalu kecil atau banyak ruang kosong di bawahnya. Yang dimana itu pun dia memiliki scroll ke samping tidak ke bawah. Nah, dari kami itu sendiri menyarankan untuk scrollnya itu ke bawah agar tidak banyak ruang kosong yang tersedia. Next. Nah, dari permasalahan fitur-fitur tersebut, solusi dari kami yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah mengelompokkan bacaan berdasarkan kategori masing-masing. Contoh, tokohnya, lembaga, atau penulis. Yang kedua yaitu membuat tampilannya lebih menarik atau lebih berwarna, sehingga tidak kelihatan ketinggalan zaman. Yang ketiga yaitu menambahkan fitur informasi lebih lanjut tentang tokoh, lembaga, penulis yang terkait. Yang keempat itu mengoptimalkan tampilan koleksi bukunya. Oke, selanjutnya bagian strategi bisa dijelaskan oleh Kak Yumna. Pada Kak Yumna, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang kami gunakan. Next. Untuk strategi sendiri, kami melakukan kompetitor analisis. Dan pada aplikasi Ipusnas ini, kami mendapat kompetitor analisisnya yaitu Gramedia Digital dan juga Google Playbook. Next. Di mana ada beberapa aspek yang ada di Ipusnas ataupun yang tidak ada di Ipusnas namun ada di kompetitornya. Seperti pada desain visual, untuk Ipusnas sendiri itu terkesan kuno dan sederhana, sedangkan untuk kompetitornya tuh sudah modern dan minimalis. Untuk navigasinya, Ipusnas kadang membingungkan dan tidak intuitif, sedangkan untuk dua kompetitornya itu lebih jelas dan sangat intuitif dengan navigasi yang lancar. Lalu ada aksesibilitas, untuk Ipusnas sendiri itu tidak ada mode gelap dan ukuran teksnya itu terbatas. Sedangkan untuk dua kompetitornya itu sudah memiliki mode gelap dan kita bisa mengatur ukuran teksnya. Lalu ada performa, yaitu pada Ipusnas sendiri lambat dan sering terjadi bug, sedangkan untuk dua kompetitornya itu sudah stabil dan cepat dan ringan. Lalu untuk audiobook, pada Ipusnas sendiri itu tidak ada, sedangkan untuk dua kompetitornya itu sudah ada dan dapat banyak pilihan. Next. Lalu kami juga melakukan bisnis model Canvas. Untuk bisnis model Canvas sendiri, yaitu customer segment. Pada customer segment, kami menargetkan 5 segmen, yaitu pelajar, mahasiswa, profesional, pustakawan, dan masyarakat umum. Lalu untuk value proposition, nilai utama yang kami tawarkan adalah akses buku digital gratis, layanan pinjaman online, dan rekomendasi buku sesuai minat pengguna. Lalu untuk channels, kami menjangkau pengguna melalui aplikasi mobile, website, dan media sosial. Untuk customer relationship, kami membangun hubungan dengan pengguna melalui dukungan pelanggan, komunitas pembaca, rekomendasi personal, dan program literasi yang berkelanjutan. Lalu untuk revenue stream, pendanaan dari Ipusnas ini berasal dari pemerintah, kemitraan dengan penerbit, sponsor, serta donasi dari publik atau organisasi. Lalu key resource atau aset utama dari Ipusnas sendiri adalah koleksi buku digital, teknologi aplikasi, tim pengembang, dan infrastruktur cloud untuk menjaga ketersediaan dan keamanan data.
Lalu ada key activities, kami berfokus pada pengelolaan koleksi, pengembangan aplikasi, kampanye literasi, dan menjalin kerjasama dengan penerbit. Lalu untuk key partners, kami bermitra dengan Perpusnas, penerbit, institusi pendidikan, dan pemerintah sebagai pilar pendukung dalam ekosistem literasi digital. Lalu untuk yang terakhir ada cost structure, pengeluaran kami mencakup pengembangan aplikasi, lisensi buku, server, pemasaran, dan tim gaji tim. Next. Lalu di sini ada persona, kami menggunakan Dinda sebagai contohnya, yaitu Dinda seorang siswa yang berusia 19 tahun dan tinggal di Padang. Dinda sendiri membutuhkan fitur pencatatan dan highlight untuk memudahkan review buku, dan Dinda juga membutuhkan rekomendasi buku yang dipersonalisasi berdasarkan minat dan tampilan aplikasi yang nyaman untuk membaca buku dalam waktu lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh Bima. Kepada Bima dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 perancangan. Next. Itu saya akan menjelaskan bagian scope. Next. Yaitu ada fitur yang dihapus dan ditambahkan. Di sini kami ingin menambahkan fitur download agar pengguna dapat membaca buku saat dalam mode offline. Kemudian kami akan menambahkan fitur dark mode agar beberapa pengguna mungkin lebih nyaman ketika membaca dalam kondisi cahaya rendah. Kemudian fitur yang dihapus. Di sini kami ingin menghapus fitur audio karena fitur audio di aplikasi Pusnas ini sangat terbatas dan tidak memiliki korelasi dengan bacaan. Selanjutnya fitur berita. Fitur berita ini tidak efektif karena membuat aplikasi cukup berat. Next. Selanjutnya batasan-batasan yang dihadapi. Yang pertama itu teknologi, yaitu dalam keterbatasan server yang membuat aplikasi menjadi lambat ketika banyak pengguna yang mengakses. Selanjutnya keterbatasan ekonomi, yaitu masalah biaya, karena lisensi buku digital dan pemeliharaan server cukup mahal. Terakhir ada desain, yaitu desainnya tidak responsif, sehingga membuat pengguna kesulitan dalam menjelajah fitur-fitur. Next. Nah, secara garis besar, interaksi persona dengan aplikasi yaitu pertama, pengguna mengunduh aplikasi dari Play Store atau App Store, kemudian registrasi menggunakan email atau media sosial, selanjutnya masuk ke halaman utama untuk menjelajah buku dan fitur e-pustaka, lalu buku bisa dipinjam dan dibaca di dalam aplikasi menggunakan e-reader, kemudian jika masa pinjam habis, pengguna bisa mengantri ulang. Next. Baik, selanjutnya bagian struktur akan dijelaskan oleh Saudara Zahron. Kepada Saudara Zahron, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari Ipusnas. Next. Pada gambar ini, kami menyoroti 3 elemen navigasi utama yang mendukung pengalaman pengguna di aplikasi Ipusnas. Pertama, ada ikon pencarian yang memungkinkan pengguna menemukan pustaka atau buku dengan cepat. Kedua, ada ikon kembali yang memberikan kemudahan untuk bernavigasi ke halaman sebelumnya. Ketiga adalah ikon pengelompokan pustaka yang membantu menyusun perpustakaan digital berdasarkan kategori seperti tokoh, lembaga, atau minat baca. Dengan tata letak ikon yang jelas dan fungsional, desain ini kami arahkan untuk mendukung kemudahan akses dan kenyamanan pengguna selama menggunakan aplikasi. Next. Selanjutnya di sini kami akan menampilkan struktur menu dari aplikasi Pusnas. Yang pertama, beranda yang menjadi titik awal pengguna dalam menjelajahi aplikasi. Dari sini mereka bisa mengakses fitur utama seperti e-pustaka, layanan perpustakaan, hingga artikel. Di dalam e-pustaka, pengguna juga bisa masuk ke katalog buku, bergabung dengan e-pustaka tertentu, atau menjelajahi koleksi audio. Dengan struktur seperti ini, kami ingin menciptakan navigasi yang jelas dan logis agar pengguna tidak bingung saat menggunakan aplikasi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdal. Saya akan menjelaskan tentang skeleton. Nah, ini adalah tampilan e-pustaka sebelum kami modifikasi wireframe low fidelity-nya, dan sebelah kanan adalah yang sudah kami modifikasi. Ini untuk halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Halaman kedua dan halaman ketiga. Di sini kami tampilkan tampilan yang sudah punya navigasi lebih jelas, layout lebih rapi, dan visual yang lebih nyaman dipandang. Serta pengelompokan buku juga lebih terorganisir dan menarik secara visual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.